Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryatna Rida Makfira Ilyas dari kelas MJ702. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi dari tugas terstruktur. Yang pertama itu penjelasan materi-materi manajemen keuangan internasional. Uh, untuk sepunit peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Apakah itu? Manajemen keuangan internasional membantu perusahaan multinasional mengelola risiko keuangan global. MKI berfokus pada pengelolaan investasi, pendanaan, risiko nilai tukar, dan arus kas antar negara. MNC membutuhkan strategi efektif dalam konversi mata uang, kebijakan dividen, dan pengelolaan modal kerja internasional. Kemudian apa manfaatnya? Keuangan internasional adalah alat penting untuk menemukan nilai tukar, membandingkan tingkat inflasi, mendapatkan gagasan tentang investasi dalam sekuritas utang internasional, memastikan status ekonomi negara-negara lain, dan menilai pasar luar negeri. Materi selanjutnya yaitu kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional dapat membawa investasi asing secara langsung yang berperan dalam pembangunan ekonomi. Perusahaan multinasional mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong transfer teknologi. Perusahaan multinasional juga dapat membuka akses ke pasar global sehingga memberikan kontribusi pajak yang mendukung pendapatan negara. Manfaatnya yaitu kehadiran perusahaan multinasional dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan memberi dampak yang signifikan terhadap sistem perekonomian. Perekonomian yang menganut sistem Pancasila memberikan ruang bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan fasilitas yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Materi yang selanjutnya itu analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Apa keuntungannya? Yang pertama, kurs akan stabil. Apabila mata uang tunggal diberlakukan, fluktuasi nilai tukar antar negara akan dihilangkan, sehingga ekonomi kawasan akan stabil. Yang kedua, efisiensi perdagangan. Risiko kurs yang hilang akan mempermudah perdagangan antar negara. Biaya transaksi rendah dan daya saing produk akan meningkat. Kemudian investasi meningkat, kurs dan moneter yang stabil akan menarik investor asing karena resiko mata uang berkurang. Dan keuntungan yang keempat yaitu daya saing regional. Dengan mata uang tunggal, ASEAN dapat bersaing lebih efektif dengan kawasan ekonomi besar lainnya. Tapi ada juga tantangannya. Yang pertama itu perbedaan ekonomi. Pembangunan ekonomi, inflasi, dan cadangan devisa negara di ASEAN sangat berbeda. Negara seperti Singapura jauh berbeda dengan negara seperti Laos dan Kamboja. Yang kedua, keuntungan kepada ekonomi eksternal negara di ASEAN telah memiliki mitra dagang utama di luar ASEAN seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat, sehingga penyatuan mata uang dapat memengaruhi kebijakan perdagangan dan moneter. Yang ketiga, kebijakan moneter yang terintegrasi, di mana penyatuan mata uang memerlukan bank sentral regional, tetapi kebijakan moneter di ASEAN memprioritaskan pada kepentingan domestik masing-masing. Resiko krisis ekonomi bersama menjadikan salah satu negara krisis ekonomi, mata uang tunggal akan melemahkan stabilitas seluruh kawasan. Kemudian, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan di Indonesia. Keuntungannya, kurs mencerminkan kondisi pasar, di mana hal ini ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga menciptakan transparansi perdagangan internasional. Yang kedua, perusahaan lebih mudah menyesuaikan harga dan strategi ekspor-impor sesuai dengan perubahan nilai tukar. Yang ketiga, akses ke pasar valuta asing, di mana hal ini mempermudah perusahaan Indonesia bertransaksi di pasar internasional tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Kemudian ada resikonya yaitu volatilitas kurs dapat meningkatkan resiko finansial, kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasional karena perusahaan harus menggunakan instrumen lindung nilai seperti kontrak forward atau opsi mata uang. Yang keempat, itu perusahaan terkena dampak pada utang dalam valuta asing. Dan yang kelima, perusahaan yang bergantung pada impor akan kehilangan daya saing akibat biaya produksi naik ketika nilai tukar rupiah melemah.
Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang asing. Surplus neraca pembayaran. Ya, surplus ini terjadi ketika arus masuk devisa lebih besar daripada arus keluar. Kemudian mata uang cenderung menguat karena tingginya permintaan terhadapnya. Dan manfaatnya bagi ekonomi adalah mengidentifikasikan daya saing produk dan jasa negara tersebut di pasar internasional. Kemudian defisit neraca pembayaran. Defisit terjadi ketika arus keluar devisa lebih besar daripada arus masuk. Mata uang cenderung melemah karena kelebihan pasokan di pasar dan resikonya yaitu melemahkan daya beli masyarakat terhadap produk impor dan bisa menyebabkan inflasi jika bahan baku impor menjadi lebih mahal. Kemudian stabilitas neraca pembayaran. Stabilitas pada neraca pembayaran membantu menjaga kurs tetap stabil sehingga memberikan kapasitas bagi dunia usaha, mengurangi volatilitas dan mendorong investasi jangka panjang. Kemudian faktor tambahan yang memengaruhinya adalah cadangan devisa, kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Apa itu translasi? Translasi adalah proses mengonversi laporan keuangan anak perusahaan yang beroperasi dalam mata uang asing ke mata uang pelaporan induk perusahaan. Tujuannya itu konsistensi pelaporan, perbandingan kinerja, dan kepatuhan regulasi. Dampak dan tantangannya yaitu fluktuasi nilai tukar, dampak pada ekuitas, dan kompleksitas operasional. Metode translasinya, yang pertama itu ada metode kurs berjalan, di mana aset dan kewajiban diterjemahkan menggunakan kurs tukar pada tanggal pelaporan, sedangkan pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata selama periode. Yang kedua itu metode kurs historis, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban menggunakan kurs pada tanggal transaksi terjadi. Dan yang ketiga yaitu ada metode temporal, di mana kombinasi antara kurs berjalan dan kurs historis tergantung pada jenis aset atau kewajiban. Aset moneter menggunakan beban kurs berjalan dan aset non-moneter menggunakan kurs historis. Materi yang kedua yaitu pemanfaatan pembahasan manajemen keuangan internasional. Manfaat yang diperoleh dari pembahasan manajemen keuangan internasional antara lain memahami strategi keuangan internasional, kemudian analisis kebijakan ekonomi, pengelolaan risiko keuangan, kesiapan dalam bisnis global, serta pemahaman tentang posisi ekonomi negara. Yang materi yang ketiga yaitu multinational company, pendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Doktrin keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Indonesia mendobrak doktrin dari keunggulan komparatif karena yang pertama itu pemanfaatan efisiensi global, kemudian mobilitas modal dan teknologi, diversifikasi produksi dan pasar, integrasi ekonomi global, dan dominasi pasar oleh MNC. Materi yang keempat yaitu proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Ekspansi bisnis ke mancanegara itu biasanya berjenis eksportasi, lisensi dan waralaba, joint venture, analisis strategi, dan akuisisi atau merger, dan investasi langsung. Materi yang kelima, kurs berfluktuasi tinggi pada sistem mata uang mengambang terkendali. Pada sistem ini, kurs dapat berfluktuasi tinggi meskipun masih terkendali. Penyebabnya itu ketidakseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing. Kemudian intervensi pemerintah yang tidak sepenuhnya menstabilkan kurs dan perubahan mendadak dalam sentimen pasar atau kondisi ekonomi global. Materi selanjutnya yaitu alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Apa alasannya? Ya, pertama itu memantau arus modal untuk pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, menilai risiko nilai tukar yang berdampak pada biaya operasional, serta memahami kemampuan negara untuk memenuhi kebijakan eksternalnya. Alasan alasan investor memperhatikan neraca pembayaran, yaitu menggunakan data neraca pembayaran untuk menilai stabilitas ekonomi, mengidentifikasi peluang investasi di negara dengan surplus neraca pembayaran, serta menghindari resiko investasi di negara dengan defisit neraca pembayaran yang signifikan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.